Selamat sore para mahasiswa peserta mata kuliah filsafat ilmu yang saya kasih. Ya, pada kesempatan ini kita akan masuk pada topik yang berikut, yaitu ciri-ciri berpikir filsafat. Ya, ciri-ciri berpikir filsafat. Ya, ciri yang pertama adalah radikal. Ya, nah, ciri berpikir radikal itu artinya bahwa berpikir sampai ke akar persoalan. Ya, jadi ketika seorang berpikir secara filsafat dan dia berpikir radikal, ya, berpikir secara radiks, artinya dia berpikir sampai ke akar persoalan. Ya. Yang kedua, kritis. Ya. Jadi ciri-ciri berpikir filsafat itu kritis. Yang kedua, nah, kritis artinya, ya, dia tanggap, respon, dan sangat tepat atau akurat di dalam berpikir. Ya. Jadi ketepatan, akurasi dalam dia berpikir itu sangat tinggi. Ya, itu dia berpikir kritis. Jadi dia tanggap antara teks dan konteks, dia tanggap dan dia tanggap secara akurat. Ya, jadi tingkat akurasinya tinggi. Nah, itu berpikir kritis. Yang berikut, ya, rasional. Ya, berpikir rasional. Artinya dapat dijangkau secara akal sehat manusia. Yang berikut juga adalah reflektif. Ya, reflektif. Artinya dia bercermin pada ya, aspek permenungan diri. Ya, aspek perenungan akan kondisi, akan situasi kehidupan. Yang berikut adalah konseptual. Nah, berpikir filsafat itu salah satu cirinya adalah konseptual. Jadi dia mampu mengkonstruk konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran yang bagus di situ. Ya. Yang berikut adalah konsisten. Ya. Jadi berpikir filsafat artinya dia konsisten. Dia berpikir secara konsisten. Jadi konsisten artinya yang dia katakan sebelumnya itu sama dengan dia katakan sesudahnya sampai pada hasilnya. Lalu berikut juga adalah sistematis dan metodis. Berpikir filsafat itu artinya berpikir secara sistematis dan metodis. Jadi dia secara teratur dan dia sesuai dengan metode yang pas. Ya, metode yang pas, ya, pendekatan yang pas. Lalu yang berikut adalah ya, holistik dan komprehensif. Jadi berpikir filsafat artinya berpikir yang holistik dan komprehensif. Holistik artinya menjangkau seluruh, tidak hanya satu aspek. Dia mampu berpikir secara global, secara holistik. Lalu juga dia berpikir secara komprehensif. Artinya dia tidak hanya mementingkan soal luasnya dia punya kemampuan berpikir, tetapi soal isi dari pemikiran itu. Ya, itu yang sangat penting. Baik, itu ciri-ciri berpikir filsafat. Topik yang berikut adalah perbedaan antara filsafat dan ideologi. Ya, apa perbedaannya? Yang pertama, filsafat itu sistem berpikir, ya, sistem berpikir. Karena dia akan membentuk pemikiran seseorang, mengkonstruk konsep pemikiran seseorang. Sedangkan ideologi itu sistem kepercayaan. Jadi filsafat sistem berpikir, sedangkan ideologi sistem kepercayaan. Nah, perbedaan yang kedua adalah filsafat itu berawal dari keraguan atau kesangsian. Ya, maka Descartes dia katakan, filsuf Prancis, dia katakan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Jadi berpikir itu dimulai dari keraguan, kesangsian, sampai pada
akhirnya dia menemukan sesuatu yang dia sebut dengan kebenaran secara ilmiah, secara epistemologis. Jadi itu, filsafat berawal dari keraguan, sedangkan ideologi berawal dari keyakinan, ya. Jadi ideologi itu berawal dari keyakinan. Yang berikut, filsafat itu landasannya logika. Nah, jadi dia mengkonstruk logika berpikir seseorang, ya, nalar berpikir seseorang. Sedangkan ideologi itu landasannya mitos, ya, landasannya mitos. Yang berikut, filsafat tujuannya itu kebijaksanaan, ya, love of wisdom, ya, love of wisdom, philosophein atau sophia, cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan ideologi tujuannya itu apa? Kesejahteraan, ya, tujuannya itu kesejahteraan. Ya, perbedaan yang berikut adalah filsafat itu dia sifatnya individual, ya, sifatnya individual. Jadi kita berpikir menghadirkan gagasan, ide, konsep, konstruk pemikiran itu dari kita secara individual. Sedangkan ideologi itu secara kolektif. Ideologi itu secara kolektif. Baik, yang berikut kita maju ke topik lain, topik berikutnya, yaitu manfaat filsafat bagi mahasiswa. Apa manfaat filsafat bagi mahasiswa? Ya, ada 4 yang saya rangkum di sini. Yang pertama yaitu membiasakan mahasiswa untuk bersikap kritis, logis, dan juga rasional. Ya. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah membiasakan mahasiswa untuk berpikir argumentatif. Artinya berpikir yang punya landasan, ya. Ada disiapkan argumentasinya, dasar-dasarnya itu ada, tidak sekedar berpikir kosong, ya. Yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah mengembangkan semangat untuk memahami perbedaan pandangan, karena dalam filsafat itu sangat individual, maka kita harus memahami perbedaan pandangan atau pendapat, pemikiran di situ, ya, manfaatnya. Manfaat yang keempat, yang terakhir adalah mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kena lelah kepada mahasiswa. Jadi kita berpikir itu harus cermat, lalu juga tidak kena lelah, jangan malas untuk berpikir, ya. Itu manfaat filsafat bagi mahasiswa. Yang terakhir, materi untuk hari ini adalah manfaat ideologi bagi mahasiswa. Apa saja manfaat ideologi bagi mahasiswa? Yang pertama, orientasi bernegara lebih jelas. Jadi ketika mahasiswa belajar atau memahami ideologi, maka orientasi bernegara itu lebih jelas. Yang kedua, mahasiswa terampil menyalurkan aspirasi, ya. Mahasiswa terampil menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, mahasiswa memahami bentuk negara ideal, ya. Mahasiswa akan memahami bentuk negara ideal. Jadi negara ideal itu bagaimana sebenarnya? Nah, itu. Lalu yang keempat, akhirnya mahasiswa memahami kepemimpinan ideal. Nah, kepemimpinan ideal itu bagaimana? Nah, itu mahasiswa memahami di situ. Baik, jadi itu saja materi filsafat ilmu bagi para mahasiswa peserta mata kuliah filsafat ilmu, ya. Itu saja materi kita hari ini. Nanti ada pertanyaan, silakan di inbox atau WA ke saya akan jelaskan, ya. Dari ciri berpikir filsafat, ya, tadi saya akan jelaskan terus perbedaan antara filsafat dan ideologi, lalu juga manfaat filsafat bagi mahasiswa, dan akhirnya manfaat, ya. Saya kira itu saja, ya. Itu saja materi sore hari ini, yaitu mulai dari cara berpikir, ciri-ciri berpikir filsafat. Lalu yang kedua, perbedaan antara filsafat dan ideologi. Lalu yang ketiga, manfaat filsafat bagi mahasiswa. Dan yang terakhir tadi, manfaat ideologi bagi